Maka jemaah yang terhormati, makanan yang haram lebih berbahaya dan lebih mengerikan, lebih menjijikkan daripada makanan yang basi. Kalau seorang mukmin memakan makanan yang dia memakan makanan yang basi, maka dia akan sakit. Dia kena diare, dia muntah. Tapi ketika seorang mukmin dia memakan makanan yang haram, maka akan terhalang darinya kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Jemaah yang terhormati, apa dampak buruk dan efek buruk ketika seorang mukmin memakan makanan yang haram? Maka yang pertama, dampak buruknya adalah ketika seorang mukmin memakan makanan yang haram. Yang pertama adalah Allah Ta'ala tidak akan mengijabah doa-doanya. Mungkin kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa Allah Ta'ala sampai sekarang belum mengijabah doa-doa saya? Padahal saya sudah ratusan kali berdoa. Saya berdoa di tempat yang mustajab, saya berdoa di waktu yang mustajab. Kenapa sampai sekarang Allah Ta'ala belum mengijabah doa-doa saya? Maka jawabannya adalah karena adanya makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kita. Al-Imam Al-Baghdadi dalam kitab beliau Tarikhul Baghdad, beliau meriwayatkan tentang kisah seorang perdana menteri dari kalangan Bani Umayyah. Perdana menteri ini bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf ini terkenal sebagai seorang muslim yang fasik, yang punya kebiasaan menghukum orang yang tidak sependapat dengan dirinya. Bahkan tidak sungkan untuk menumpahkan darah seorang muslim ketika dia berbeda pendapat dengan dirinya. Maka diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Al-Hajjaj bin Yusuf diangkat menjadi seorang perdana menteri, maka dia mengangkat beberapa gubernur untuk daerah Irak. Maka dia mengangkat gubernur untuk daerah Baghdad, kemudian daerah Kufah dan daerah Basrah. Maka ketika diangkat gubernur untuk daerah Baghdad, maka dia mendapati keanehan. Setiap gubernur yang diangkat oleh dirinya untuk daerah Baghdad ini baru satu pekan menjabat meninggal dunia. Akhirnya kemudian diangkat gubernur kedua. Lagi-lagi ketika gubernur kedua ini diangkat, ternyata nasibnya sama, satu pekan menjabat meninggal dunia. Akhirnya kemudian diangkat gubernur ketiga. Lagi-lagi nasibnya sama dengan gubernur-gubernur sebelumnya, satu pekan menjabat meninggal dunia. Akhirnya kemudian Hajjaj bin Yusuf menunjuk satu gubernur lagi. Namun gubernur ini mengatakan, wahai Tuan Menteri, kalau Anda tunjuk saya menjadi gubernur untuk daerah lain, maka saya mau. Tapi kalau Anda menunjuk saya sebagai gubernur Riyadh atau sebagai gubernur Baghdad, maka saya tidak mau, karena saya tidak ingin mengalami nasib sebagaimana para pendahulu saya. Mereka bernasib naas, satu pekan menjabat meninggal dunia. Akhirnya kemudian Hajjaj bin Yusuf menawarkan jabatan gubernur ini untuk para pejabat-pejabatnya. Namun semuanya menolak. Akhirnya ketika semua pejabat ini menolak, Hajjaj bin Yusuf meneliti ada apa dengan daerah Baghdad. Akhirnya kemudian setelah Hajjaj bin Yusuf meneliti, dia menemukan sebuah jawaban. Ternyata daerah Baghdad, kota Baghdad ini dihuni oleh orang-orang yang salih, orang-orang yang mustajabud dakwah, orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka akhirnya kemudian Hajjaj bin Yusuf membuat sebuah siasat yang licik. Dia katakan kepada penduduk Baghdad, wahai penduduk Baghdad, saya membutuhkan telur, maka kalian harus mengumpulkan telur di balai kota. Barang siapa yang tidak mengumpulkan telur, maka akan saya hukum dengan hukuman yang berat, akan saya penjarakan dalam waktu yang lama, bahkan saya siksa dengan siksaan yang berat. Akhirnya kemudian penduduk Baghdad mereka berpikir, mengumpulkan telur ini bukan sebuah perbuatan maksiat. Mengumpulkan telur ini bukan perbuatan maksiat. Daripada kita dihukum dengan hukuman yang berat, maka lebih baik kita mengumpulkan telur. Akhirnya kemudian penduduk Baghdad berbondong-bondong mendatangi balai kota. Mereka mengumpulkan telur. Setelah semua penduduk Baghdad itu mengumpulkan telur, kemudian Hajjaj bin Yusuf merevisi perintahnya. Dia katakan, wahai penduduk Baghdad, saya berubah pikiran. Saya tidak lagi butuh telur kalian, maka ambil kembali telur kalian. Yang tidak mengambil telurnya, maka akan saya hukum dengan hukuman yang berat.
Akhirnya kemudian penduduk Baghdad berbondong-bondong kembali mengambil telur mereka. Namun karena telur ini bentuknya sama, warnanya sama, maka kemudian di antara mereka ada yang mengambil telur yang lebih besar dari yang dia kumpulkan, ada yang mengambil telur saudaranya. Akhirnya kemudian setelah semua telur-telur ini habis, Hajjaj bin Yusuf mengatakan kepada para pejabatnya, saya jamin orang yang mau menjadi gubernur untuk daerah Baghdad periode berikutnya, maka dia bernasib lebih baik. Saya jamin usianya lebih panjang. Akhirnya kemudian diangkatlah gubernur keempat. Nah kemudian setelah diangkat gubernur keempat ini, 1 pekan berjalan, 2 pekan berjalan, 1 bulan, 2 bulan, ternyata tidak terjadi apa-apa dengan gubernur ini. Akhirnya kemudian penduduk Baghdad mereka merasa bingung, ada apa dengan mereka sekarang ini? Dahulu ketika mereka mengangkat tangan, mereka berdoa kepada Allah, Allah langsung kabulkan doa-doa mereka. Namun kenapa sampai sekarang mereka berdoa kematian untuk gubernur yang diangkat oleh Hajjaj ini, ternyata sampai sekarang sudah 2 bulan lebih tidak mati-mati. Akhirnya kemudian penduduk Baghdad berbondong-bondong mendatangi seorang ulama. Mereka bertanya kepada ulama ini, wahai imam, dahulu kami adalah orang-orang yang mustajab dakwah, orang yang doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Namun sekarang kenapa Allah tidak lagi mengijabah doa-doa kami? Maka sang ulama ini bertanya, apa yang kalian lakukan selama ini? Maka mereka mengatakan bahwasanya kami menjalani kehidupan seperti biasa. Kami berdagang, kami bertani, kami bekerja sebagaimana biasa. Tidak ada amalan-amalan, tidak ada maksiat yang kami kerjakan. Nah kemudian sang ulama ini bertanya lagi, lantas apa yang diperintahkan Hajjaj kepada kalian? Nah kemudian mereka mengatakan, beberapa bulan yang lalu kami diperintahkan untuk mengumpulkan telur. Kemudian hari berikutnya kami diperintahkan mengambil telur kami kembali. Maka sang ulama cerdas ini mengatakan, inilah jawaban dari pertanyaan kalian. Karena kalian mengambil telur milik saudara kalian tanpa izin, tanpa restu dari saudara kalian, Allah Ta'ala jadikan doa kalian dan kalian telah memakan makanan yang haram. Allah kemudian tidak jadikan doa-doa kalian lagi dijabah lagi oleh Allah Ta'ala. Maka jemaah perhatikan, hanya dengan 1 butir telur yang harganya mungkin 2.000 atau 2.500, Allah jadikan kemudian doa-doa penduduk Baghdad tidak dikabulkan lagi. Maka bagaimana dengan orang-orang yang mereka memiliki pencaharian yang bersumber dari yang haram, orang-orang yang mereka setiap harinya makan makanan yang haram, maka bagaimana Allah Ta'ala akan mengijabah doa-doanya. Kemudian dampak kedua, dampak buruk yang kedua ketika seorang mukmin memakan makanan yang haram, yang kedua adalah dosanya makanan yang haram ini menjadi sebab seseorang diazab di dalam kuburnya. Dalam sebuah hadis sahih dari sahabat Umar bin Khattab suatu ketika menceritakan sekembalinya para sahabat dari perang Khaybar, maka kemudian para sahabat mengelilingi Nabi. Para sahabat menyebutkan nama-nama syuhada, nama-nama yang mati syahid di medan perang tersebut. Maka para sahabat menyebutkan nama-nama tersebut. Si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Maka kemudian ketika Nabi mendengar nama-nama ini, Nabi SAW mendiamkan saja. Namun ketika Nabi mendengar salah satu nama disebutkan, si fulan mati syahid, reaksi Nabi berbeda. Yang tadinya Nabi diam, kemudian Nabi mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Ini ra'aitu finnar. Saya melihat laki-laki yang sekalian sebutkan namanya tadi, dia berada di dalam neraka. Dia dibakar oleh api neraka. Fi jubbatin ghala, karena dia menyembunyikan satu harta yang belum halal untuk dirinya. Allah kemudian jadikan orang tersebut dibakar di dalam kuburnya. Maka jamaah, lihatlah orang yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan menemani Nabi dalam hidupnya, beribadah bersama Nabi, bahkan berperang bersama Nabi Muhammad SAW, dan dia wafat di medan perang tersebut. Namun karena dia menyembunyikan harta yang tidak halal, Allah jadikan dia dibakar di dalam kuburnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullakum innahu huwal ghafurur rahim. Banyak orang yang rela mengorbankan waktunya, meninggalkan keluarganya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan mengais keuntungan berniaga di luar daerah kita, untuk
untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman. Karena fitrah manusia keuntungan. Fitrah manusia adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan pernikahan kita pun menginginkan keuntungan dari pernikahan yang kita lakukan. Mendapatkan apa yang kita inginkan, kenyamanan, ketenangan dalam pernikahan itu. Jemaah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ternyata dari sekian keinginan kita untuk mendapatkan keuntungan dari kehidupan dunia kita, tidak sedikit di antara kita yang kecewa. Tidak sedikit yang kemudian mengalami kegagalan dan bahkan kebangkrutan dalam kita berniaga. Tapi manusia tidak putus asa dalam berniaga untuk mendapatkan keuntungan dunia. Mereka berusaha semaksimal mungkin. Manusia berusaha untuk bangkit dari kerugian yang ada. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah menawarkan perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian untuk selama-lamanya. Allah menawarkan kepada kita dengan cuma-cuma, tanpa Allah minta pamrih dari kita, tanpa Allah meminta keuntungan dari diri kita. Setiap perniagaan akan diberikan balasannya yang besar oleh Allah Azza wa Jalla, dan bahkan Allah janjikan tidak akan pernah mengalami kerugian sedikit pun. Akan tetapi banyak yang di antara kita yang tidak tertarik dengan perniagaan yang Allah tawarkan. Semoga para jemaah yang hadir di masjid ini tertarik untuk berniaga dengan Allah Azza wa Jalla, karena kita akan kembali kepada Allah, dan tidaklah kita bisa kembali kepada Allah kecuali memiliki perniagaan yang Allah miliki. Maka tidak boleh tidak seseorang harus berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, kita wajib untuk berniaga dengan Allah Azza wa Jalla kalau kita menginginkan kebahagiaan, ketenangan dalam diri kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan di antara perniagaannya, kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina yasluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan tijaratan lan tabur yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita, hendaklah kita untuk berniaga dengan bacaan Quran kita. Hendaklah kita membersamai kehidupan kita di dunia yang tersisa ini dengan Quran. Barang siapa yang kemudian menjauh dari Al-Quran, maka mereka akan mengalami kerugian yang sangat rugi. Kerugian yang sangat rugi. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyebutkan, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana kamathalil atraj. Perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran seperti sebuah pohon. Ribuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Ribuha, aromanya sangat menarik. Aromanya sangat menarik untuk kita menciumnya. Sedangkan dalamnya isinya sangat enak. Itulah perumpamaan yang Rasulullah sampaikan kepada kita agar kita tertarik bersama berniaga dengan Allah Azza wa Jalla dengan Quran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang-orang yang tidak mau bersama dengan Quran, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, seperti sebuah pohon yang aromanya tidak tercium sama sekali dan isinya hulwatun, rasanya manis, akan tetapi tidak ada wanginya sama sekali. Itulah perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bagi orang-orang yang membersamai dirinya dalam kehidupan ini dengan Quran. Maka hendaklah kita harus menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita,
berniaga dengan Allah Azza wa Jalla, karena perniagaan yang terbesar Allah tawarkan kepada kita dengan Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Bagaimana jemaah kalau kita tidak bisa membersamainya, bahkan tidak bisa mempelajarinya, bahkan Al-Quran bisa menjadi syafaat buat kita nanti pada hari kiamat. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada Nabi Adam AS ketika Nabi Adam AS Allah turunkan dari surga menuju dunia, menuju alam dunia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Wahai Adam, turunlah kalian semua juga. Karena dosa Nabi Adam AS kepada Allah Azza wa Jalla, satu dosa menyingkirkan Nabi Adam dan semua yang surga ke alam dunia. Akan tetapi Allah tidak biarkan Nabi Adam AS di dunia ini tidak mendapat petunjuk. Allah berikan petunjuk, petunjuk Al-Quranul Karim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla Al-Quran, tidak akan pernah mengalami kegelisahan dalam hatinya, tidak akan pernah gelisah hatinya. Allah berikan ketenangan dari itu. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, kata Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan mengalami kesedihan dalam hidupannya, imma di dunia lebih-lebih di akhirat. Ikhwan fillah, azallahu wa iyyakum ajmain. Hendaklah kita menjadikan Al-Quran sebagai perniagaan terbaik kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Di sisa umur kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajarinya, mengkajinya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Maka insya Allah Al-Quran akan menjadi petunjuk buat kehidupan kita. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Perniagaan yang kedua Allah tawarkan kepada kita, wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Jagalah ibadah salat yang Allah wajibkan kepada kita. Karena perkara ibadah yang pertama kali akan dihisab ditanya oleh Allah Azza wa Jalla dan bahkan menentukan kebaikan seluruh amal ibadah kita, as-salat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Ibadah jemaah bukan hanya hari Jumat. Barang siapa yang datang ke masjid hanya hari Jumat, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah mewajibkan ibadah setiap hari 5 kali dalam sehari. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau kita ingin berniaga dengan Allah Azza wa Jalla, tidak boleh tidak, suka dan tidak suka, senang atau senang, kita wajib melaksanakannya. Dan Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tidak ada kata pensiun dalam beribadah kecuali datang kematian kepada kita, baru kita akan pensiun dari ibadah. Maka orang yang kemudian tidak mengambil bagian dari ibadah ini, berniaga dengan Allah Azza wa Jalla, hendaklah berpikir sedemikian rupa, karena semua amal kita ditentukan kebaikannya dengan sholat kita. Seluruh amal ibadah kita, ketika kita mendapatkan tiang agama yang tegak dengan baik, maka seluruhnya akan tegak dengan baik. Apabila amal ibadah kita, sholat kita baik, maka seluruh amal kita baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yawmal qiyamah as-salah. Pertama kali akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, tanya oleh Allah Azza wa Jalla, as-salah. Jika baik, baiklah seluruh amalnya. Jika rusak, rusaklah seluruh amalnya. Maka hendaklah jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sisa umur kita yang ada, di umur kita yang masih belia, jangan pernah lalaikan ibadah sholat kita. Karena sholat merupakan tiang agama, tegaknya agama kita tergantung kepada ibadah sholat kita. Jemaah sedang sholat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita, yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla, bahkan akan menjadi payung nanti pada hari kiamat ketika kita di padang mahsyar, yang matahari dekat dengan kepala kita, panasnya luar biasa, sampai-sampai Rasulullah mengabarkan keringat-keringat kita akan menenggelamkan kita,
sampai mata kaki, sampai lutut kita, sampai pinggang, sampai leher kita. Itu keringat yang kita keluarkan dari kita sangat panasnya di padang mahsyar. Maka di antara perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita yang bisa meredam panasnya, yang bisa kita mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan wa alaniyah. Kata Allah Azza wa Jalla, hendaklah kalian bermurah hati, dermawan, memperbanyak sedekah baik kelihatan maupun sembunyi-sembunyi. Karena sedekah kita akan menjadi payung pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak sedekah kita, semakin besar payung kita. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menawarkan perniagaan dari awal. Saya katakan tidak akan pernah Allah memberikan kerugian sedikit pun. Ketika kita mengeluarkan sedekah kita, berinfak sebanyak apapun, maka Allah akan membalas berlipat-lipat pahalanya. Maka Allah tidak akan pernah memberikan kerugian. Bahkan Allah mengatakan, aku berhutang kepada orang yang berinfak. Allah mengatakan, aku berhutang kepada mereka, aku akan bayar. Karena Allah sungguh tidak bersifat berhutang kepada hamba-Nya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, di antara faedah ketika kita menjadi orang yang dermawan dengan harta kita, Allah akan jauhkan dari neraka Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla akan mudahkan rizkinya. Orang yang suka berinfak, bersedekah dimanapun dia bersedekah. Bahkan di hari Jumat, hari yang paling mulia kita bersedekah, yang Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Apalagi di bulan Muharram, Allah akan lipat gandakan semua pahala kebaikan seluruh kaum muslimin, dan Allah melipat gandakan orang-orang yang berdosa di bulan Muharram. Maka hendaklah berfikir sejenak. Kalau Allah melipat gandakan dosa yang kita lakukan di bulan Muharram, hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari semua dosa. Liyuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur rahim. Kata Allah Azza wa Jalla, aku akan balas seluruh kebaikan tijarah, perdagangan, perniagaan yang kaum muslimin, kaum umatnya Rasulullah lakukan dengan balasan yang sangat besar, fantastis. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambah keutamaan, kemuliaan pada dirinya. Lihat kata Allah Azza wa Jalla, Allah akan menambah keutamaan, kemuliaan pada dirinya apabila kita mengambil bagian untuk berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Masih banyak perniagaan Allah Azza wa Jalla. Inilah khotib disampaikan perniagaan yang sangat besar yang harus kita lakukan dalam kehidupan di sisa umur kita yang ada. Hendaklah kita selalu bersama dengan Quran, karena Al-Quran akan menjadikan kita yang bisa memberikan semangat pada hari kiamat nanti. Yang kedua, hendaklah kita menjaga ibadah sholat kita. Jagalah ibadah yang wajib, sholat yang wajib, ya, dan lakukan bersama kaum muslimin di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Karena kewajiban sholat bukan hanya setiap Jumat, akan tetapi setiap hari kita wajib beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, hendaklah kita memperbanyak sedekah kita. Insyaallah dengan banyak sedekah, banyak faedah yang didapatkan, pahala Allah siapkan sebesar-besarnya dari sedekah kita. Ma'asyiral muslimin sidang Allah, ayat yang dibaca pada muqaddimah di surat An-Nisa ayat 1 di penghujungnya Allah menegaskan, innallaha kana 'alaikum raqibba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian Maha mengawasi. Inilah landasan dari al-muraqabah. Maka pada khutbah singkat kali ini, tema yang akan kita angkat adalah al-muraqabah, makna dan urgensi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Al-muraqabah mengandung makna pengawasan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan al-muraqabah atau pengawasan itu adalah dawamu ilmul adl wa tayaqqunihi bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi
dimaksud dengan al-muraqabah adalah pengetahuan dan kemantapan keyakinan seseorang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat gerak-geriknya lahir dan batin. Inilah yang dimaksud dengan al-muraqabah. Ketika seseorang pandai menghadirkan rasa di dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang dikerjakan, baik dan buruknya. Allah juga tahu apa yang dilakukannya, diucapkannya, didengarnya. Ketika seseorang pandai menghadirkan rasa tersebut, maka dia telah menerapkan konsep al-muraqabah. Betapa penting saudara sekalian, konsep ini harus berjalan, harus kita implementasikan di dalam diri kita masing-masing. Saat ini berbagai media massa memberitakan kepada kita semua, bahkan mungkin ada di sekitar kita, produk ilmu dan teknologi hari ini mengantarkan kita walau di dalam rumahnya sendiri, walau di dalam kamarnya sendiri, produk ilmu dan teknologi mampu mengantarkan seseorang untuk melihat apapun, mendengar apapun, ataupun melakukan sesuatu sesuai dengan sesuka hatinya. Masyarakat muslimin rahimahullah, jika seseorang dalam kondisi seperti ini hilang kontrol diri, hilang rasa pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya, dikhawatirkan sekali ia akan terjerumus ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillah, ia akan menikmati pahit dan lenyapnya perasaan atau pengawasan muraqabatullah di dalam dirinya. Saudara sekalian, hubungan muraqabah yang kita maksud pada kesempatan kali ini adalah hubungan hati dan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pengawasan antar makhluk. Hari ini sangat miris kita saksikan dan kita dengarkan berita berbagai kemaksiatan merajalela, di antaranya judi online yang saat ini sedang menggerogoti orang-orang di sekitar kita. Ini merupakan salah satu dari hilangnya rasa muraqabah di dalam diri, hilangnya rasa pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri. Betapa penting muraqabah ini kita hadirkan di dalam diri kita. Ia asas, ia fondasi bagi perbuatan hati. Ia parameter keimanan. Jangan berkata saya beriman kepada Allah kalau tidak mampu merasakan ada muraqabatullah di dalam diri, bertindak seenaknya, berbicara seenaknya, jadi jemarinya menekan tombol-tombol medsos sesuka hati. Masyarakat muslimin sedang berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surah Al-Imran ayat 5, Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, baik itu di bumi maupun di langit. Allah tahu yang nyata, Allah tahu yang rahasia. Allah lebih tahu yang tersembunyi dari sekedar rahasia. Kalau rahasia kita dapat mengetahuinya karena kita yang menyimpan rahasia tersebut, tetapi Allah lebih tahu. Tetapi ada sesuatu yang boleh terjadi, bahkan mungkin Allah lebih tahu terhadap sesuatu yang justru kita sendiri tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui akan berbuat apa kita di esok hari, akan berbicara apa mulut ini 1 tahun, 2 tahun ke depan, jika Allah memberikan kita umur yang panjang.
berkata, celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kamu dari tempat tidur ini? Itulah di antara ucapan mereka yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan datang tidak ada istilah akan datang bagi Allah. Semua sudah sangat nyata dalam ilmu ilahi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu Allah Maha mengawasi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah manusia ini yakin dan tahu bahwasanya Allah melihat gerak diri kita? Alim bidatis sudur, mengetahui apa yang terbesit di dalam hati kita. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah. Lalu bagaimana kiat-kiat menghadirkan muraqabah Allah di dalam diri kita? Sebelum kita bahas secara singkat, kita tahu bahwasanya di antara hadis yang sangat populer yang sering kita dengar, hadis Jibril alaihi salam ketika bertanya kepada Rasulullah, wa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, anta Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Inilah esensi daripada al-muraqabah. Engkau beribadah kepada Allah, engkau melakukan sesuatu seakan-akan Allah melihat engkau. Jika tidak mampu demikian, maka tanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, apapun ucapan yang kita lontarkan, Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita. Maka dari itu, hadirkan muraqabah sebelum kita berbuat, hadirkan muraqabah ketika kita berbuat, dan hadirkan muraqabah setelah kita berbuat. Sebelum kita berbuat sesuatu, hadirkan muraqabah dengan cara meluruskan niat. Apapun ibadah yang kita lakukan, orientasinya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ada tendensi lain, ada niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika selesai melakukan suatu perbuatan, hadirkan Allah, hadirkan muraqabatullah di dalam diri kita. Jika yang kita lakukan adalah ketaatan, maka ucapkanlah alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau telah menuntun hamba melakukan ketaatan ini. Semoga amal ini menjadi bekal untuk menyongsong kehidupan akhirat kelak. Jika yang kita lakukan adalah kemaksiatan, hadirkan muraqabatullah di dalam diri kita dengan cara beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang Tuhan rahimahullah. Lalu di antara kiat-kiat untuk menghadirkan muraqabatullah di dalam diri, yang pertama adalah fahami dan implementasikan Asmaul Husna yang bervariasi atau relevan dengan konsep al-muraqabah. Di antaranya Al-Latif, Allah Maha mengawasi. Al-Hafidh, Allah Maha melihat. As-Sami', Al-Basir, Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat segala perbuatan kita, gerak diri kita, apa yang dilakukan oleh tangan kita, kemana kaki ini kita langkahkan, Allah semua mengetahuinya. Bahkan niat-niat yang terbesit di dalam hati kita, ingatlah bahwasanya Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Kemudian yang kedua, yang menghadirkan muraqabah
Sehingga di dalam keramaian kita tidak membuat terpana oleh berbagai macam pujian yang dilontarkan kepada diri kita. Dan juga ketika di dalam kesendirian kita tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan Allah, hadirkan muraqabatullah di dalam keramaian, hadirkan muraqabatullah di dalam kesendirian. Maka insyaallah bahagia kita raih di diri wa dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia-Nya di siang hari ini, di hari yang penuh keberkahan ini, Allah masih izinkan kita berkumpul, bermuajah untuk sama-sama melaksanakan salah satu yang Allah perintahkan, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada suri tauladan kita semua, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang zaman, uswah hasanah kita semua. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di masa salat kita dahulu sampai sekarang kita sudah tidak asing dengan istilah rapat. Rapat merupakan laporan capaian yang diterima peserta didik atas hasil belajarnya. Dalam kurun waktu tertentu, hasil yang diterima adalah gambaran dari proses pembelajaran yang telah dilakukan peserta didik tersebut. Apabila ia rajin dan bersungguh-sungguh serta cepat melaksanakan tugasnya, maka rapotnya akan bernilai bagus pula. Akan tetapi sebaliknya, jika dia belajarnya malas-malasan, tidak sungguh-sungguh, malas mengerjakan tugas, bahkan tidak patuh terhadap gurunya, maka pasti nilai rapotnya pun akan buruk. Kehidupan dunia adalah sebuah tempat ditulisnya seluruh amal perbuatan manusia. Catatan amalan itu nanti akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Ada yang menerima rapat keburukan dengan tangan kirinya, dan ada pula yang menerima rapat kebaikan dengan tangan kanannya. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 38 sampai 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah." Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Ya ma'asyiral Jumat rahimahullah. Ayat ini ditujukan kepada orang yang mendapat rapat kebaikan, dan dia, ayat tersebut merupakan ditujukan kepada orang yang mendapat rapat keburukan, kecuali mereka yang berhasil melaksanakan ketakwaan dan keimanan pada Allah tentu keluar dari ayat ini. Semua diri bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan, baik atas kebaikan maupun keburukannya. Dan halnya sebuah keburukan itu pula akan dibalas dengan dihukum dengan adil seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Sebaliknya, orang-orang yang mendapatkan rapat kebaikan, dia akan termasuk di dalam ayat yang berikutnya, illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan, yakni golongan yang mendapatkan rapat dari sebelah kanannya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Insyaallah kita
kita akan mendapatkan banyak sekali kebahagiaan yang tentunya kali ini hanya cerita-cerita saja. Sedangkan nanti di akhir kelak kehidupan dunia pun sebaliknya akan menjadi cerita pula. Kenapa? Jemaah rahimahullah. Karena alam akhirat itu tidak tampak oleh kita, tidak pernah satupun dari kita melihatnya, mendengarnya, bahkan mencium aroma harumnya, sebagaimana yang sering Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis-hadisnya. Dan nanti di jannahnya Allah kita pun akan saling bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang bernasib menerima rahmat dari sebelah kirinya? Para penghuni surga saling bertanya satu di antara yang lainnya, dan itu termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat berikutnya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Kita pun saling bertanya kehidupan di dunia kita, kenapa kita bisa menjalani hidup mungkin dengan ketaatan dan keimanan, dan juga bagi mereka yang berada nanti di akhirat, berada di dalam nerakanya Allah. Dan juga digambarkan kondisi ini adalah orang-orang yang dahulunya Allah masukkan ke dalam neraka, lalu Allah masukkan akhirnya ke dalam surga. Maka ditanya oleh orang-orang yang dahulu masuk surga, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sehingga harus mampir dulu ke dalam neraka, tidak langsung ke dalam surga? Masalahul fi saqar. Neraka saqar ialah tempat bagi golongan kiri yang menerima rapat keburukan. Dijelaskan dalam ayat sebelumnya bahwa neraka saqar adalah neraka yang menghanguskan dan membakar habis kulit manusia serta tulang-tulangnya. Penjaga neraka tersebut berjumlah 19, dikenal dengan malaikat Zamaniyah yang amat keras dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para penghuni neraka atau mantan para penghuni neraka ini menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Salat di sini yang kita ketahui yang wajib ialah salat 5 waktu. Ini tidak ada toleransinya jemaah sekalian, apalagi kita laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Tidak ada toleransinya bagi laki-laki dewasa berakal untuk meninggalkan salat 5 waktu sekali waktu pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, ialah golongan ini orang yang sulit melakukan salat, bahkan bermalas-malasan melakukan salat, padahal dia tahu akan kewajiban salat tersebut. Salat merupakan tiang agama yang kita ketahui bersama. Salat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun ketahui bersama, jika amalan salat kita baik, maka Allah menganggap amalan-amalan kita yang lain pun baik. Tetapi sebaliknya jamaah sekalian, jika amalan salat kita buruk, maka amalan-amalan yang lain pun Allah akan anggap buruk pula. Nauzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Maka sudah tentu kita semuanya sebagai laki-laki dewasa dan juga berakal tidak boleh meninggalkan salat sekali waktu pun. Tentunya kita sebagai laki-laki, dan kita juga ketahui bersama jemaah sekalian, amalan salat ini merupakan amalan yang khusus. Kita tahu peristiwa Isra dan Mi'raj, sampai-sampai Allah berangkatkan hambanya yang mulia yakni Rasulullah Muhammad SAW untuk menjemput perintah salat 5 waktu yang kita lakukan dari pagi hingga malam hari. Jamaah Jumat yang berbahagia, golongan kedua yang dia memasuki neraka saqar, yakni mendapatkan kitab amalnya dari sebelah kiri, yaitu orang-orang yang tidak mau memberi makan orang yang miskin. Di dalam ayat 44 yang berikutnya disebutkan, walam nakun nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Bahkan di
dalam surah Al-Maun yang berjumlah 7 ayat tersebut, orang yang enggan memberi makan fakir miskin disebut sebagai para pendusta agama. Hal ini menjadi perhatian bagi kita semuanya akan kepedulian sosial sangat ditekankan di dalam Islam. Islam adalah agama kasih sayang yang menjunjung tinggi nilai kepedulian. Apabila ada seorang muslim yang mengabaikan lingkungan sekitarnya, maka ia belum sempurna dalam beragama. Kemudian yang di golongan yang ketiga, yang memasuki neraka safar, yang mendapatkan amalan atau kitab amalannya dari sebelah kirinya, yakni golongan yang berbincang dengan tujuan yang batil. Wa kunna nahudu ma'al khairin, bahkan kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang yang lainnya. Di sini penting juga bagi kita semuanya untuk sama-sama dapat menjaga lisan kita, lidah kita. Sesuatu yang keluar dari lisan kita bisa saja melukai perasaan orang lain, apalagi perkataan yang bertujuan batil seperti ghibah, fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Jangan sampai kerana bisa kita menjaga lisan, kita menerima dapat keburukan dan menjadi golongan sebelah kiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dan yang terakhir, yang memasuki neraka safar atau orang-orang yang mendapatkan kitab amalnya dari sebelah kirinya, yakni ialah orang-orang yang mendustakan akan terjadinya hari kiamat, yang mendustakan adanya hari pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami selalu mendustakan akan datangnya hari pembalasan. Kita boleh bersama jemaah sekalian, hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman yang harus kita yakini. Apabila mendustakannya, maka iman pun runtuh dan menjadi golongan penerima rapat keburukan. Orang susah percaya dengan akhirat karena akhirat adalah hal gaib yang belum dirasakannya, yang belum dia lihat, yang belum dia hirup aromanya. Namun kedustaan terhadap hari akhir ini akan terjawab dengan datangnya kematian kepada manusia tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, hatta ata al-yaqin, hingga datang kepada kami, yaitu sebuah keyakinan yang nyata, yakni kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah. Barulah ketika orang-orang merasakan ketimpanya kematian, maka dia akan sadar betul rupanya yang ada di kitab suci tersebut mutlak 100% benar adanya. Tapi sudah terlambat jemaah sekalian. Maka dari itu jemaah sekalian, jangan sampai kita termasuk di dalam keempat golongan tersebut, yang jika kita masuk ke dalam golongan keempat tersebut, maka kita terancam memasuki neraka